Bab 670. Seorang pria yang beruntung. Setelah undian, 8 orang dibagi menjadi 4 kelompok untuk bersaing satu sama lain, dan kompetisi dimulai pada waktu yang bersamaan. Lawan Kenzi Harimurti mengalami cedera pergelangan tangan. Meskipun dia memakai pelindung, cedera di pergelangan tangannya sulit disembunyikan. Dia memegang pisau kayu di kedua tangannya, dan satu tangan masih sedikit gemetar, seolah-olah dia akan kehilangan cengkeramannya pada pisau ke atas. Di tribun, Ono Takuma dan yang lainnya semuanya bercanda. Pangeran Shigeo, Masao Kenzi yang Anda rekomendasikan benar-benar beruntung. Jika Anda tidak bisa menang dengan cara ini, Masao Kenzi bisa bunuh diri. Shigeo dalam suasana hati baik dan tertawa. Jangan berikan energimu padanya, tidak peduli betapa beruntungnya Masao Kenzi, dia hanya palsu, kuncinya tergantung pada duel Ryuzaki. Ya, benar-benar tidak ada perlu fokus pada sampah Masao Kenzi, mari kita lihat kemajuan Ryuzaki. Saat dia berbicara, Kagawa Shigeo dan semua orang mengalihkan pandangannya ke sisi lain di bawah tribun, tempat otori Ryuzaki bertarung melawan Nakamura Ichiro di lapangan sana. Meskipun Nakamura Ichiro sangat kuat, Ryuzaki Otori hampir tanpa usaha untuk menghadapinya. Kedua orang itu mendekat dengan cepat, dan pedang kayu saling beradu membuat suara menangkis yang tajam. Ryuzaki Otori tiba-tiba melangkah maju berbalik, melambaikan tangannya, jepret. Ryuzaki Otori menebas pinggang lawan dengan pisau kayu sambil menghindari tebasan frontal lawan, dan wasit di sebelahnya segera mengibarkan bendera hitam kecil dan berteriak pada game pertama, Ryuzaki Otori menang. Di tribun, sorak-sorai dan tepuk tangan langsung meledak, terutama saudara perempuan cantik di tribun, mereka semua berteriak dengan penuh semangat, Ryuzaki Otori, ini sangat kuat. Ryuzaki Otori sangat kuat. Dia memenangkan satu putaran hanya dengan beberapa gerakan. Jika dia tidak memegang pedang kayu, tapi pedang samurai yang terbuat dari baja murni, lawannya akan terpotong menjadi 2. Setiap pertandingan memiliki 5 ronde, dan pertandingan Ryuzaki Otori berikutnya sangat mudah, dan lawan tidak memiliki kekuatan untuk menangkis, dia menyapu lawan 3-0 dan lolos lebih dulu. Shigeo Kagawa dan yang lainnya semua tertawa dan bertepuk tangan, dan memuji dengan lega. Tampaknya Ryuzaki dalam kondisi baik, dan kemenangannya sangat bagus. Kita memiliki master seperti Ryuzaki yang bermain di pihak kita, tampaknya ada harapan baik untuk menang. Pada saat ini, dari sisi lain taman pengumuman keluar satu demi satu, grup kedua, Masao Kenzi menang. Grup keempat, Takano Ieyasu menang. Grup Kenzi Harimurti menang hampir tanpa ketegangan, dan lawan bahkan tidak bisa memegang pisau kayu dengan mantap, bagaimana lagi dia bisa bertarung. Kenzi Harimurti bahkan merasa kompetisi seperti itu tidak ada artinya, jadi dia dengan santai menjatuhkan pisau kayu lawan ke tanah. Tidak ada yang mengira dia memiliki keterampilan yang luar biasa, dan mereka semua menganggapnya sebagai pria yang beruntung. Kagawa Shigeo dan yang lainnya bahkan tidak repot-repot melihatnya. Sebaliknya, Yumiko dan Hanako di atas tribun, dua pasang mata indah mereka, diam-diam memperhatikan Kenzi Harimurti. Dibandingkan dengan Kenzi Harimurti, Takano Ieyasu di grup keempat mampu mengalahkan lawannya, namun ia sudah berusaha sebaik mungkin. Lawan yang dia lawan memiliki kekuatan yang sama dengannya, dan keduanya terluka. Takano Ieyasu harus bertarung selama 5 ronde sebelum dia bisa mengalahkan lawannya. Usai pertandingan ini, Takano Ieyasu kelelahan dan kehabisan nafas, terutama pada kakinya yang terpotong parah oleh pisau kayu, dan berdiri di sana saat ini, salah satu kakinya gemetar. Kamu jelas tahu bahwa bahkan jika kamu mencoba yang terbaik, tidak mungkin untuk mengalahkan kelompok Master Hiro Kamaguchi. Mengapa kamu harus bekerja begitu keras saat bertarung denganku? Lawan yang dikalahkan olehnya mengeluh padanya. Apa yang kamu tahu, aku berjuang untuk kehormatan. Takano Ieyasu melihat ke arah tribun, dan berkata dengan berani, Yang Mulia Yumiko selalu memperhatikanku, jika aku bersikap seperti pengecut, bagaimana aku bisa layak mendapat perhatian Yang Mulia Yumiko? Meski mata Yumiko selalu mengamati Kenzi Harimurti, karena jarak dan sudut pandang, Takano Ieyasu selalu berpikir bahwa Yang Mulia Yumiko di tribun di atas selalu menatapnya dari waktu ke waktu. Takano Ieyasu sangat heroik, dan saat berbicara, dia dengan sengaja menoleh ke Yumiko di tribun jauh, seolah pamer, dan mengangkat pisau kayu secara horizontal ke langit, menunjukkan kekuatan pemenang. Nona, pria itu sepertinya Ieyasu Takano. Lihat wajahnya, dipukuli oleh Tuan Kenzi Harimurti, dan bengkak seperti kepala babi. Hanako berbisik di telinga Yumiko. Hanako hati-hati, jangan tidak sopan. Yumiko tersenyum, memberi hormat pada Takano Ieyasu, dan pada saat yang sama menjawab dengan lembut. Hanako tidak punya pilihan selain tersenyum, dan menyapa kepala babi jauh di bawah stand sambil tersenyum. Melihat Yang Mulia Yumiko dan pelayan cantik di sampingnya menunjukkan senyum cerah dan menyapanya, Ieyasu Takano sangat gembira dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya dengan penuh semangat. Haha, Yang Mulia benar-benar memperhatikanku sepanjang waktu. Yang Mulia Yumiko, pria yang jelas-jelas seperti kepala babi, masih terlena dan benar-benar tertawa.
Di sisi lain, persaingan di grup keempat juga ada yang menang dan kalah. Hiro Kamaguchi bermain melawan Hiroichi Nobuka. Meskipun keduanya ingin terpilih sebagai menantu, keduanya adalah sesama murid dari Sekte Tanah Kaisar dan mengetahui level masing-masing dengan baik. Setelah hanya beberapa gerakan simbolis, Nobuka menerima kayu pisau dengan sangat sopan dan membungkuk untuk mengaku kalah. Shigeo Kagawa dan yang lainnya semua memperhatikan kompetisi ini, dan mereka sangat tidak puas dengan hasilnya. Kedua orang itu seharusnya saling kelelahan dan menderita cedera. Hanya dengan cara inilah akhir yang paling menguntungkan. Putaran pertama kompetisi menghasilkan 4 besar, Hiro Kamaguchi, Otori Ryuzaki, Takano Ieyasu, dan Masao Kenji. Setelah Menteri Konoha mengumumkan keempat kandidat, dia membawa tabung lotre dan membiarkan keempat undian tersebut secara terpisah. Ketika hasil undian diumumkan, Shigeo Kagawa dan yang lainnya berseru, Masao Kenji benar-benar beruntung. Lawannya, kakinya sepertinya terluka parah, dan dia bahkan sedikit pincang saat berjalan. Shigeo Kagawa tertawa dan memarahi, anak ini, aku tidak menyangka akan seberuntung itu. Dia jelas-jelas sia-sia, tapi dia memiliki harapan untuk masuk final. Bahkan jika dia akan tersingkir pada akhirnya, jika dia bisa masuk final, cukup baginya untuk menyombongkan diri di luar. Shigeo Kagawa melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir tentang dia, semuanya lihat Ryuzaki. Pertarungan antara Ryuzaki dan Hiro Kamaguchi adalah pertempuran paling krusial hari ini. Bab 671. Pertempuran krusial. Semua orang yang hadir fokus pada duel antara Ryuzaki Otori dan Hiro Kamaguchi, karena di hati kebanyakan orang, hanya mereka berdua yang menjadi kandidat paling menjanjikan untuk pemilihan menantu. Pertarungan antara keduanya pasti akan menghancurkan bumi. Setelah istirahat sejenak, di bawah tatapan penuh harap dari Shigeo Kagawa dan Takuma Ono, Ryuzaki Otori dipimpin oleh Menteri Konoha, dengan tenang berjalan menuju halaman sekolah tempat Hiro Kamaguchi berada. Saat melewati Kenji Harimurti, sebagai sekutu yang direkomendasikan oleh Pangeran Shigeo, menyapanya dengan bercanda, Ryuzaki, bekerja lebih keras dan bunuh Hiro Kamaguchi. Mungkin babak selanjutnya di final, kita berdua bisa bersaing di panggung yang sama. Mendengar ini, wajah tampan dan dingin Ryuzaki Otori berkedut. Dia berhenti di jalurnya dan berkata dengan jijik, Masao Kenji, jika pada akhirnya aku harus bersaing dengan kutu beras yang putus asa sepertimu, itu akan menjadi aib seumur hidupku. Dia benar-benar memandang rendah Kenji Harimurti, seorang pria yang tidak memiliki bakat, tidak memiliki kemampuan, dan menolak untuk bekerja keras, dan hanya bersantai setiap hari. Penghinaan di matanya adalah penghinaan dari hati. Hanako di atas tribun sedikit tidak puas, dia berkata dengan marah, Nona, Ryuzaki Otori itu bajingan, mengapa dia memandang rendah Tuan Kenji? Yumiko tersenyum dan berkata, jangan marah, Otori Ryuzaki memang selalu sangat sombong. Hanako berharap dia kalah. Hanako tampak sedikit sombong, dengan suka dan tidak suka di wajahnya, sangat berbeda dari kepribadian Yumiko Kagawa yang terkendali. Di bawah tribun, persaingan antara Ryuzaki Otori dan Hiro Kamaguchi akan segera dimulai. Ryuzaki Otori mengenakan helm wajahnya dan mengikat baju besinya dengan hati-hati, lalu sesuai aturan, meletakkan pisau kayu di pinggangnya dan membungkuk kepada lawannya Hiro Kamaguchi. Hiro Kamaguchi tersenyum dengan arogan dan berkata, Ryuzaki, kudengar kamu terluka, kan? Untuk meyakinkanmu agar kalah, aku akan membiarkanmu mengambil keuntungan. Sambil berbicara, Hiro Kamaguchi langsung melepas baju besinya, lalu melempar helm di tanah. Dia tampak sombong dan arogan, yang menggemparkan semua orang yang hadir. Apakah kamu bercanda? Kamu bahkan tidak membutuhkan alat pelindung. Kompetisi kendo semacam ini hanyalah penghinaan bagi lawan. Semua orang tidak pernah berpikir bahwa Ryuzaki Otori sudah cukup sombong, tetapi pria bernama Hiro Kamaguchi ini malah lebih sombong dari Otori. Ryuzaki bahkan lebih arogan dan dia sedikit menantang. Pangeran Shinji menyukai efek yang mendominasi ini, dia tertawa dan berkata, Ryuzaki, jika kamu tidak bisa menang dengan cara ini, kamu bisa bunuh diri. Otori Ryuzaki secara alami sombong, bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Tak tertahankan untuk dipermalukan, Ryuzaki Otori ingin melepas baju besinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ryuzaki Otori. Kagawa Shigeo tiba-tiba berdiri di tribun, menunjuk ke arahnya dengan tegas dan berkata, aku tidak mengizinkanmu melepas baju besimu. Kamu hanya memiliki satu misi, kalahkan lawanmu dan jadilah suami ratu. Ono Takuma dan beberapa pejabat berdiri satu demi satu, mereka berteriak, Pangeran Shigeo benar. Kamu hanya diperbolehkan untuk menang, bukan untuk kalah. Kagawa Shigeo dan Ono Takuma tidak peduli dengan kemuliaan samurai, atau wajah pendekar pedang, jika Anda tidak memanfaatkannya, bukankah kamu idiot? Selama bisa meningkatkan peluang menang, semuanya imajiner, dan tidak ada yang lebih penting dari keuntungan nyata. Otori Ryuzaki diam-diam marah, tetapi dia sedikit tidak berdaya.
Bagaimanapun, hubungan antara Shigeo Kagawa dan kelompok pejabatnya setara dengan hubungan antara tuan dan kelas prajurit yang terikat erat di zaman kuno. Perintah tuannya harus dipatuhi. Jadi Ryuzaki Otori dan Hiro Kamaguchi, yang satu mengenakan helm dan baju besi, yang lain hanya mengenakan seragam, kontes antara keduanya dimulai. Di bawah tatapan tegang, hakim melambaikan bendera kecil dan mengeluarkan perintah. Hiro Kamaguchi tiba-tiba menenggelamkan tubuhnya, matanya menjadi cerah, dan dia memegang katananya secara horizontal dengan kedua tangan, seperti harimau yang akan melahap orang. Dia telah mengumpulkan kekuatan yang cukup dan siap menerkam. Ryuzaki, jurusku ini adalah teknik pedang rahasia Sekte Bumi Kaisar, tebasan maut. Secepat angin, dan sekuat guntur. Cepat dan ganas, dan seberat 1000 pound. Ryuzaki, kamu harus hati-hati. Sambil berbicara, Hiro Kamaguchi berteriak keras, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba melompat ke udara, dan seluruh tubuhnya berguling ke depan terus-menerus di udara, seperti roda yang berputar cepat, bergegas menuju lokasi Ryuzaki. Kedatangannya sangat cepat dan ganas, Ryuzaki Otori diam-diam terkejut, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia mendengar teriakan, dan Hiro Kamaguchi sudah berada di udara dengan kekuatan tubuhnya menggelinding, seperti kuda memotong dengan pisau. Sangat kuat. Hembusan angin kencang datang, dan Ryuzaki Otori hanya bisa mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya, mengangkat pisaunya untuk memblokir. Kedua pisau kayu itu dengan cepat bertabrakan, hanya ada suara renyah, pisau kayu Ryuzaki Otori patah, dan Hiro Kamaguchi terus menebas ke bawah berlanjut dengan ganas, menghantam bahu Ryuzaki Otori dengan keras. Otori berlutut dengan satu kaki, seluruh tubuhnya gemetar hebat, pada saat ini dia menggertakkan giginya kesakitan, meskipun dia dilindungi oleh baju besi, bahunya masih terkilir oleh hantaman pisau kayu yang keras. Ryuzaki Otori, kamu tidak bisa lagi bertarung, kamu kalah. Hiro Kamaguchi menunjuk ke arah Ryuzaki Otori yang sedang berlutut dengan satu kaki dengan pisau kayu, matanya penuh dengan penghinaan, dan dia berkata dengan sinis, saya tidak bisa memikirkan Ryuzaki Otori terkenal, tapi itu hanya sebuah nama. Otori berlutut di tanah dengan satu kaki untuk waktu yang lama, hatinya malu. Setelah penonton terdiam lama, Pangeran Shinji tertawa terbahak-bahak. Pangeran Shigeo, kamu baru saja melihatnya. Kamu bertaruh berat pada Ryuzaki Otori, yang sangat rentan. Kali ini keluarga kerajaan memilih menantu laki-laki, aku pasti menang, hahaha. Melihat wajah tersenyum liar Pangeran Shinji, Shigeo Kagawa sangat marah hingga dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan seluruh tubuhnya gemetar. Sementara itu, pejabat Ono Takuma di sebelahnya semuanya tampak seperti ayah mereka yang sudah meninggal, menggelengkan kepala dan mendesah, sangat tertekan. Kerabat wanita cantik di tribun itu sepertinya baru menyadarinya sekarang, dan mereka semua menunjuk dan berkata dengan takjub, Hiro Kamaguchi itu sangat ganas. Dia sangat kuat. Mata beberapa wanita cantik kerabat semua bersinar dengan kekaguman dan kekaguman. Hanako tidak peduli, menarik lengan Yumiko, menunjuk ke sisi lain dengan penuh semangat dan berkata, Nona, cepat lihat. Tuan Kenzi dan babi itu akan bertarung. Bab 672. Menyiksa dia secara psikologis. Dibandingkan dengan adegan yang menghancurkan bumi antara Hiro Kamaguchi versus Otori Ryuzaki barusan, situasi Kenzi Harimurti versus Takano Ieyasu terasa sangat menyedihkan. Semua orang mengira kedua orang ini sangat membosankan, melihat mereka bertanding, mereka sama sekali tidak bersemangat. Begitu Takano Ieyasu naik ke atas panggung, dia agak keras kepala, memegang pisau kayu di kedua tangannya, menghadap Kenzi Harimurti dengan gugup, kecuali sesekali menggunakan pisau kayu untuk mengujinya, dia tidak berani bergerak maju sama sekali. Tidak ada alasan lain, alasan utamanya adalah Kenzi Harimurti memberinya pelajaran keras 2 hari yang lalu di gunung. Sekarang Ieyasu Takano hanya takut dan membencinya ketika dia melihatnya, dan bengkak di pipinya belum surut, dan dia merasa akan pingsan. Dan penampilan Kenzi Harimurti juga terlihat sangat menyakitkan, para samurai gaya Jepang semuanya memegang pedang samurai dengan kedua tangan, menghadap musuh, tenang seperti gunung. Tapi dia tidak menggunakan gaya oriental, karena dia tidak pernah berlatih kendo. Dia hanya memegang pisau kayu di satu tangan, seperti penjahat jalanan, atau mengangkat tongkat di tangannya. Menghadapi godaan malu-malu Takano Ieyasu, dia tidak mundur atau maju. Kecuali Takano Ieyasu di lapangan yang merasakan tekanan, semua orang di luar lapangan tidak tahan melihat langsung ke arahnya. Apa ini? Apakah anak-anak taman kanak-kanak bermain pedang-pedangan? Kalian berdua harus bergegas dan bertarung. Di antara kerabat kerajaan di tribun, beberapa orang sudah memprotes tidak puas. Di sisi lain, Shigeo Kagawa memegang dahinya dengan satu tangan, dan tidak repot-repot melihatnya sama sekali, saat ini dia masih tenggelam dalam depresi kegagalan. Hanako tidak bisa duduk diam lagi, jadi dia bertanya pada Yumiko dengan suara rendah, Nona, apa yang Tuan Kenzi lakukan?
Yumiko tidak tahu apa yang dipikirkan Kenzi Harimurti berlama-lama di sana tanpa bergerak. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak yakin, mungkin suami ingin menakut-nakuti Takano Ieyasu terlebih dahulu dan menyiksanya secara psikologis. Yah, semua tebakan salah. Kenzi Harimurti hanya merasa tidak nyaman mengenakan pelindung di wajahnya. Visor yang digunakan untuk melindungi kepala dan wajah dalam kompetisi kendo semacam ini membuat penglihatannya kabur, napasnya sulit, dan ujung hidungnya gatal. Dia meronta-ronta, harus melepas semua visor dan armor seperti Yamaguchi lakukan sebelumnya bertempur. Takano Ieyasu, cepatlah bertarung. Kalau kau tidak melawannya lagi, kau pengecut. Akhirnya seseorang di luar lapangan tidak tahan lagi dan mulai menunjuk Takano Ieyasu untuk memarahinya. Takano Ieyasu diam-diam melihat ke arah tribun dan kebetulan melihat Yang Mulia Yumiko, yang secerah salju, sudah sedikit mengernyit saat ini, dan Takano Ieyasu tahu bahwa jika dia terus diam, Yang Mulia Yumiko akan kecewa. Takano Ieyasu tiba-tiba muncul dengan keberanian, meledak dengan seluruh kekuatannya, memegang pisau kayu tinggi-tinggi, dan bergegas maju dengan menantang. Tanpa diduga, saat dia baru saja bergegas di depan Kenzi Harimurti, mungkin karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, tiba-tiba kakinya menjadi sakit dan terdengar bunyi gedebuk, seperti salam tahun baru. Dia seperti anjing mengunyah lumpur, dia jatuh tepat di kaki Kenzi Harimurti. Di game pertama, Masao Kenzi menang. Wasit di pinggir lapangan langsung mengibarkan bendera kecil. Segera, ada ejekan di tribun. Melihat tatapan malu Takano Ieyasu, Kenzi Harimurti diam-diam menggelengkan kepalanya. Pria ini benar-benar badut, dia bahkan tidak bergerak, pria ini otomatis berbaring. Dia tidak tahu apakah itu karena rasa bersalah, atau karena kejatuhan yang mengerikan barusan. Ketika kedua petugas medis datang untuk membantu Takano Ieyasu mimisan, mengerang 2 kali, lalu melambaikan tangannya dengan lemah dan tegas mengakui kekalahan. Bagaimanapun, dia telah kehilangan seluruh wajahnya, jadi tidak perlu dipukuli lagi. Akhir dari duel yang tidak seru membuat semua orang di tribun kehilangan minat untuk menontonnya lebih lama lagi. Semua orang sudah bisa menyimpulkan bahwa bahkan jika Masao Kenzi berhasil mencapai final, itu tidak akan mengubah situasi keseluruhan, dia hanya sampah yang beruntung, dan dia akan dikalahkan oleh Hiro Kamaguchi 100%, dan selama Hiro Kamaguchi mau, dia bahkan bisa memejamkan mata mengalahkannya. Jika Yang Mulia Yumiko tidak lagi berdiri, kerabat kerajaan yang kehilangan minat ini mungkin sudah pergi. Shigeo Kagawa memiliki pemikiran yang sama dengan kerabat kerajaan itu. Bahkan jika Kenzi Harimurti menang dan masuk final, itu tidak bisa mencairkan depresi di hatinya. Saat ini, dia masih meringis, tenggelam dalam pertarungan krusial terakhir, Ryuzaki Otori versus Yamaguchi. Ono Takuma dan yang lainnya mendekati dan bertanya, Pangeran Shigeo, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika orang Pangeran Shinji terpilih sebagai menantu, kekuatan Pangeran Shinji akan menjadi lebih kuat di masa depan, dan masa depan kita akan sangat-sangat sedih. Shigeo Kagawa hanya menghela nafas dan tidak berbicara. Jika tidak seperti ini, mengapa kita tidak terus melakukannya, dan mari kita cari kesempatan untuk membunuh Hiro Kamaguchi. Kata seorang pria yang kuat dengan sinis. Shigeo Kagawa menatapnya dengan heran, lalu marah. Apakah kamu babi? Dia berdiri, menendangnya dan berkata, apakah Hiro Kamaguchi begitu mudah dibunuh? Bahkan jika kamu bisa membunuhnya, akankah Pangeran Shinji dengan mudah melepaskannya? Dan Yumiko, Ratu Wali, Anda membunuh suaminya, apakah Anda ingin kita semua dibunuh? Pembesar itu menggosok pinggang dan matanya yang sakit karena ditendang, wajahnya menjadi gelap dan dia tidak berani bersuara. Ono Takuma menarik Pangeran Shigeo dan berbisik, bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita tidak bisa duduk diam. Aku punya ide. Sebelum pertandingan terakhir dimulai, aku mengatur agar orang diam-diam menuangkan bubuk puring ke dalam cangkir air Hiro Kamaguchi, sehingga dia bisa masuk angin dan diare, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatannya, jadi dia tersingkir di pertandingan terakhir. Mata pejabat lainnya berbinar, dan berkata ini ide yang bagus. Jika Hiro Kamaguchi masuk angin dan diare, akan menyebabkan banyak pengerahan tenaga fisik, hei, kita punya harapan. Pangeran Shigeo berkata dengan wajah gelap, kalian kentut. Apakah menurut Anda Masao Kenzi mampu? Selama bubuk puring itu tidak membuat Yamaguchi mati di tempat, selama Yamaguchi memiliki 1% dari kekuatan tempurnya yang tersisa, Masao Kenzi, apakah ada harapan untuk mengalahkannya jika dia hanya memiliki kemampuan ayam rumput? Setelah mengatakan ini, beberapa orang semua menjadi bodoh. Ya, Masao Kenzi terlalu lemah. Bahkan jika Hiro Kamaguchi menderita pilek dan diare, bahkan jika Hiro Kamaguchi menghabiskan banyak energi, itu pasti lebih dari cukup untuk mengatasi sampah Masao Kenzi. Tampaknya trik diare tidak mudah digunakan. Frustrasi, semua orang menghela nafas, lalu mengalihkan pandangan mereka ke halaman. Di sisi timur, Hiro Kamaguchi jelas sudah di depan mata akan kemenangan,
Tapi dia masih bermeditasi bersila di sana, dengan sikap tenang dan seperti gunung, jelas mempersiapkan kompetisi berikutnya di sana. Di sisi lain, Masao Kenzi, pria yang tidak berguna itu, berjongkok di sana seperti udik yang tidak berperasaan, menggoda jangkrik dengan ranting. Ryuzaki benar, orang ini tidak hanya sia-sia, dia hanya menunggu untuk mati. Melihat pemandangan ini di matanya, Shigeo Kagawa merasa sangat tertekan hingga matanya hampir berdarah.